Shalom dan selamat pergantian hari bagi kita semua. Marilah teman-teman di hari yang baru ini kita kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Renungan kita pada petang hari ini berjudul, Apa salah satu ciri orang yang lemah lembut? Bagian pertama. Ketika teman-teman sekalian mendengar kalimat orang yang lemah lembut, apa yang pertama kali muncul di benak kita? Beberapa orang berkata bahwa orang yang lemah lembut adalah orang yang perkataannya halus. Ada juga yang berkata bahwa orang yang lemah lembut adalah orang yang tindakannya tidak kasar. Yang lain berkata bahwa orang yang lemah lembut adalah orang yang menyenangkan, karena orang yang lemah lembut tidak pernah menyakiti perasaan orang lain. Dan berbagai macam jawaban lainnya. Nah, hari ini teman-teman kita mau cari tahu apa yang menjadi salah satu ciri orang yang lemah lembut. Dituliskan di dalam buku My Life Today, halaman 56 paragraf yang keempat. Roh yang lemah lembut dan tenang tidak akan mencari kebahagiaan untuk diri sendiri, tetapi akan melupakan diri dan mencari hal-hal yang manis dan kepuasan yang sejati dalam membuat orang lain bahagia. Dari kutipan yang baru saja kita baca, di sana kita bisa pahami bahwa salah satu ciri orang yang lemah lembut adalah tidak mementingkan diri sendiri. Ya, orang yang lemah lembut tidak mencari kebahagiaan bagi dirinya sendiri, tetapi berusaha untuk membuat orang lain bahagia. Sungguh suatu karakter yang luar biasa ya teman-teman. Suatu karakter yang indah. Dan tentunya kita selalu berdoa supaya karakter tidak mementingkan diri ini, yang adalah salah satu ciri dari orang yang lemah lembut, menjadi karakter kita juga ya. Membaca kutipan ini, saya teringat dengan apa yang dituliskan di dalam Filipi pasal 2, ayat yang ke-5 sampai ke-8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ya, Kristus adalah orang yang tidak mementingkan dirinya sendiri. Maka ia memilih untuk turun ke dalam dunia ini, menderita bagi kita, karena Kristus mengasihi kita. Kristus mau menebus kita dari segala dosa kita, agar kita memiliki hidup yang baru, hidup yang kekal. Inilah teladan yang Kristus berikan bagi kita. Kristus tidak mementingkan dirinya. Kristus memikirkan umat manusia. Kristus memikirkan saudara-saudaranya, yaitu kita umat yang berdosa. Teman-teman, pertanyaannya bagi kita, apakah kita memiliki roh yang lemah lembut? Apakah kita ini masih mementingkan diri kita sendiri? Apakah kita masih berpikir bahwa kepentingan saya jauh lebih penting daripada orang lain? Apakah kita masih berpikir bahwa yang penting diri saya senang, yang penting diri saya aman, happy, dan saya tidak peduli dengan orang lain? Namun ketika kepentingan saya yang diganggu, maka saya akan bersuara, maka saya akan bertindak. Teman-teman sekalian, ketika kita masih berpikir seperti itu, artinya kita bukanlah orang yang lemah lembut. Karena kita belajar hari ini, orang yang lemah lembut, salah satu cirinya adalah tidak mementingkan dirinya sendiri. Ketika kita masih melihat diri kita yang mementingkan diri ini, mari kita belajar dari Yesus. Mari kita berdoa, mari kita bertelut, supaya kita meminta hati yang baru. Supaya Kristus mau memberikan rohnya yang tidak mementingkan diri itu kepada kita. Biarlah melalui renungan kita pada petang hari ini,
kita bisa belajar bahwa salah satu ciri orang yang lemah lembut adalah tidak mementingkan dirinya sendiri, tidak mencari kebahagiaan dirinya sendiri, tetapi mendahulukan kepentingan orang lain, peduli dengan sesama, berusaha untuk membuat orang lain bahagia di dalam kebenaran. Mari teman-teman kita menutup renungan kita pada petang hari ini di dalam Roma pasal 15 ayat yang pertama dan kedua. Jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Demikianlah renungan kita pada petang hari ini. Selamat pergantian hari dan Tuhan memberkati kita semua. Amin.